Alhamdulillah, sudah kita dengarkan apa yang Ustadz sampaikan tadi tentang nasihat ya, tentang memberikan nasihat kepada sesama seorang muslim dan pada sesama manusia gitu. Anda punya pertanyaan, Tat. Jadi kalau jadi kita pernah dengar bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah manusia yang paling sempurna gitu di antara semua manusia, umatnya gitu, bahkan para nabi gitu. Nah, sisi sempurna itu dalam kategori apa gitu? Kalau misalnya dikatakan kategori manusia, tentu manusia itu kan tempat salah dan lupa gitu. Sedangkan Rasulullah saja sering salah atau pernah ditegur oleh Allah SWT langsung gitu. Nah, itu gimana tuh sisi sempurna yang mana tuh menurut Ustadz gitu. Nah, terus yang kedua, kita pernah mendengar bahwa atau pernah melihat bahwa ada teman kita yang tidak memberikan nasihat. Maksudnya gini, ketika kita sedang dalam jatuh kemaksiatan gitu, mereka melihat, mereka tahu atau minimal mereka dengar gitu bahwa teman kita itu jatuh dalam kemaksiatan. Nah, tapi ada orang yang tidak memberikan nasihat secara langsung, kecuali orang yang jatuh dalam kemaksiatan itu meminta gitu. Jadi ya, dia tidak akan memberikan nasihat kecuali orang yang jatuh kemaksiatan itu meminta gitu. Nah, bagaimana pendapat antum orang yang seperti itu gitu? Gimana, Tat? Yang pertama tentang kesempurnaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan tadi disebutkan kullu bani adam khata'un. Setiap manusia pasti pernah salah. Ini setiap manusia pada umumnya. Tapi kita berbeda, kita sama-sama tahu. Setiap para nabi dan rasul Allah itu mereka itu bersifat ma'sum. Memiliki bahwa mereka itu ketika mereka itu berbuat salah, berbuat suatu kekhilafan, langsung ditegur oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Langsung Allah Tabaraka wa Ta'ala yang negur. Misal ketika Rasulullah pada waktu itu, ketika pertama kali dalam masa dakwahnya, ketika Rasulullah SAW dalam sirah nabawiyah sedang mendakwahi para pemimpin Quraisy, para pemuka-pemuka Quraisy, para pembesar daripada suku Quraisy. Kemudian datanglah seorang buta, seorang rakyat biasa, dan dia buta. Dia datang kepada Rasulullah, ingin meminta nasihat dari Rasulullah, ingin tahu bagaimana menjadi seorang yang baik dalam kehidupan ini, dan beliau meminta nasihat dari Rasulullah. Tapi kemudian Rasulullah membiarkan dahulu orang itu. Karena apa? Karena Rasulullah menganggap bahwa berdakwah kepada orang-orang pembesar ini lebih utama. Maka kemudian karena demikian, padahal orang yang buta itu orang yang sangat bersemangat. Dia ingin tahu tentang Islam, dia ingin belajar Islam dengan baik dan benar, dia ingin meminta nasihat tentang Islam dengan baik dan benar. Karena itu Allah Tabaraka wa Ta'ala kemudian menegur Rasulullah dengan surat Abasa wa Tawalla, an ja'ahul a'ma. Dia yang bermuka masam dan berpaling. An ja'ahul a'ma, ketika datang kepadanya seorang yang buta, langsung Allah Tabaraka wa Ta'ala yang negur. Dan itu pun kesalahan para nabi dan rasul tidaklah sangat besar. Kesalahan-kesalahan yang ringan, yang mana Rasulullah pun niat akan memberitahukan nasihat kepada orang buta itu, tapi nanti dulu itu kan, suruh tunggu dulu. Nah, tapi kemudian Allah tegur bahwa Allah yang negur pun langsung Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, itulah perbedaan para nabi dan rasul. Itulah Rasulullah SAW sebagai orang yang sempurna, orang yang paling mulia. Karena apa? Karena ketika Allah tegur, Rasulullah langsung melaksanakan teguran Allah Tabaraka wa Ta'ala itu. Berbeda dengan kita. Kita tidak mungkin ditegur oleh Allah kan? Karena kita tidak bisa berkomunikasi dengan Allah. Ketika bahkan kita ditegur oleh manusia, kita ditegur oleh saudara kita. Banyak di antara kita yang ngapain sih lu ngomongin sama gua? Lu aja nggak lebih soleh daripada gua. Itu kita. Tapi kalau Rasulullah ditegur oleh Allah langsung terima, langsung dikerjain. Kalau kita ditegur oleh orang, kita malah jelekin orang yang menegur kita. Benar nggak? Nah,
Di samping itu Rasulullah itu orang yang paling bertakwa kepada Allah. Tadi ketika Allah tegur, beliau semakin takut kepada Allah, semakin baik kepada Allah, semakin rajin sholatnya, semakin baik kepada manusia. Itulah Rasulullah. Paham sampai sini? Nah, kemudian yang kedua tadi tentang apa ya? Tentang orang yang melihat saudaranya ya. Ketika saudaranya itu melakukan suatu kemaksiatan, kemudian malah dia itu tahu, tapi dia membiarkannya. Betul seperti itu? Nah, orang yang seperti itu memang seharusnya, idealnya, memang dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan bermasyarakat, dalam kehidupan berislam kita, ketika melihat saudara kita melakukan suatu kemaksiatan, maka nasihatilah dengan cara yang baik dan bijaksana. Itu idealnya. Kenapa? Karena tadi itu merupakan hak seorang muslim. Wa idza tansuhaka fansah. Dan nasihat itu merupakan suatu kebutuhan kita bersama. Karena itu idealnya ketika kita melihat saudara kita melakukan suatu kemaksiatan, ketika kita melihat tetangga kita melakukan suatu kemaksiatan, teman kita melakukan suatu kekhilafan, idealnya ya kita langsung nasihati dengan cara yang baik dan bijaksana. Ingat, nasihatnya dengan cara yang baik dan bijaksana. Jangan kemudian kita memberikan nasihat tapi kemudian kita malah menjelekan, ente ngapain sih ngelakuin kerjaan itu, kayak nggak ada kerjaan lain apa, geblek banget sih ente. Nah, itu juga boleh tuh kayak nasihat kayak gitu. Tapi kalau kita ngasih nasihat kepada saudara kita, ya kasih dengan cara yang baik dan bijaksana. Sentuhlah hati dengan hati. Jangan pakai emosi. Bener kagak? Nah gitu. Ya itu kan idealnya. Tapi memang tadi sudah kita sebutkan di awal bahwa memang dalam kehidupan bermasyarakat kita saat ini banyak orang yang semakin individualistis kan. Nah, oleh karena itu jangan kita lakukan, jangan kita budayakan. Jangan kita kemudian kurang peduli dan kurang perhatian kepada saudara kita. Karena manusia itu kata para pakar itu adalah makhluk sosial. Social being kata para pakar. Social being. Manusia makhluk sosial yang perlu orang lain dalam kehidupannya. Begitu pula ketika dia melakukan suatu kesalahan, dia perlu nasihat. Oleh karena itu harus kita budayakan. Jangan kita kemudian kerjakan, jangan kita biasakan seperti hal tadi. Seperti itu mungkin.